Saya di sini akan bercerita tentang awal mula saya usaha Nata de Coco. Waktu itu tahun 2015, karena suami saya sudah tidak bekerja lagi. Waktu itu bekerja di pabrik sari kelapa di daerah Semarang. Terus pabriknya itu tutup. Akhirnya kami bikin usaha sendiri, yaitu Nata de Coco. Suami saya bekerja di pabrik makanan dan minuman waktu itu. Akhirnya kita bikin sendiri produk Nata de Coco, jelly, dan minuman kemasan yang lain. Waktu itu tahun 2015, awal mulanya kami bikin nata yang dari santan, yaitu milk coconut Nata de Coco. Menurut kami, pasar untuk nata santan itu terlalu sulit, karena pabrik-pabrik besar yang mau ambil produk nata santan itu tertentu. Akhirnya kami berpikir kalau produk yang dari air kelapa. Terus kami berusaha mencari pasar-pasar di daerah dekat Mangkang, Kaliwungu, Pasar Mangkang, pasar di daerah Krapyak. Kami tampung air kelapanya. Terus kami bikin produk Nata de Coco dari air kelapa. Semuanya berawal dari kami ingin mempunyai usaha sendiri. Seperti itu. Terus akhirnya kami punya pasar, pelan-pelan kami tawarkan ke masyarakat sekitar. Akhirnya kami punya channel pabrik Nata de Coco di daerah Semarang juga. Setiap bulan kami disuruh mengirim produk nata mentah ke daerah pabrik Nata de Coco di daerah Semarang. Tahun 2015 kami ikut dalam kelompok UPPKS Melati yang dibina oleh BKKBN. Waktu itu kami diberi kesempatan untuk mengikuti seminar, untuk pelatihan, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dari yang diundang oleh UPPKS Melati yang difasilitasi oleh BKKBN. Tahun 2018 itu kami berkesempatan untuk diikutkan dalam pembuatan produk izin usaha rumah tangga, yaitu PIRT. Akhirnya kami, itu pun secara gratis, kami diikutkan, didaftarkan, difasilitasi, dan akhirnya keluar 2 sertifikat, yaitu sertifikat untuk memproduksi dan sertifikat PIRT izin usaha. Kami bersyukur sekali dalam hal ini. Usaha kami perlahan-lahan mulai berkembang, mulai berjalan. Awal mulanya kami untuk produk nata ini kami gunting dari loyang itu satu persatu. Akhirnya setelah lumayan mempunyai uang, kami beli mesin potong Nata de Coco. Waktu itu kami dapat mesin di daerah Klaten. Akhirnya kami bisa memotong produk nata hingga satu hari itu bisa sampai 100 kilo, 200 kilo. Bahkan kalau pas menjelang puasa atau puasa itu sampai 1 ton kami bisa motong. Alhamdulillah produk kami itu sudah mulai dikenal pasar, mulai dikenal masyarakat sekitar, masyarakat di daerah lain kecamatan. Terus banyak yang pesan buat acara-acara hajatan, punya banyak acara-acara untuk nikahan, hajatan, sunatan itu. Terus arisan-arisan juga kadang pesan ke kami. Alhamdulillah usaha kami tetap berjalan walaupun ada COVID-19. Alhamdulillah kami masih bisa berjalan walaupun tidak seperti biasanya. Untuk permintaan itu, kalau seperti biasa kami 1 minggu itu hampir 5 hari itu dapat pesanan terus. Lah untuk COVID ini kami sangat prihatin juga, karena usaha kami cuma dapat kadang 2 kali pesanan. Namun tidak apa-apa, tetap harus kami syukuri. Alhamdulillah tetap bisa berjalan. Untuk dari pihak BKKBN masalah permodalan,
kami belum bisa memanfaatkan untuk dapat pinjaman modal. Namun untuk kedepannya kami akan memanfaatkannya untuk mengembangkan produksi kami, untuk menambah peralatan kami, pemasaran kami biar lebih luas. Kami dalam kelompok UPPKS ini ada 2 kelompok, yaitu untuk kelompok yang usaha perorangan, yaitu usaha Nata de Coco, untuk kelompok yang bersama ibu-ibu tentang bank sampah Melati, yaitu usaha dalam jenis jasa jual beli rosok. Kalau untuk usaha makanan minuman kan industri rumah tangga, jadi dalam bentuk makanan dan minuman. Dalam usaha saya ini saya juga punya produk jamu yang kita kemas dalam botol, kita kemas dalam plastik gitu. Untuk Nata kami itu jual curah juga ada, jual lembaran ke pabrik juga ada, jual per kiloan juga ada. Untuk harapan kami ke depan, mudah-mudahan usaha kami itu bisa berjalan dengan lancar dan masih tetap bisa bertahan, sehingga apa yang menjadi keinginan kami untuk mensejahterakan keluarga kami, masyarakat sekitar, masyarakat tetangga, mudah-mudahan kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kami mempunyai, kalau puasa itu kami bisa memperkerjakan untuk produksi 4 orang. Cuman kalau untuk pemasaran itu banyak dari teman-teman kami, itu banyak sekali yang ingin menjualkan. Kalau puasa kan memang momennya untuk Nata itu dibuat buka puasa, dibuat untuk mungkin jualan juga gitu. Jadi alhamdulillah kalau puasa banyak yang mau menjualkan. Dari kita, mereka ambil dulu. Setelah itu nanti kalau sudah habis baru mereka menyetorkan uang ke kita gitu, seperti itu. Untuk puasa itu alhamdulillah untuk usaha kami kalau pas puasa memang lumayan untuk pesanan-pesanan. Rencananya kami ingin kami ingin membuat produk dari jelly Nata de Coco. Itu di dalam cup itu nanti ada natanya, di jelly terus dikemas. Itu kalau pas puasa juga alhamdulillah lumayan. Terus untuk harapan kedepannya kami ingin mempunyai tempat usaha sendiri yang nggak harus sewa, lingkungan tempat usaha yang lumayan luas, sehingga seperti petani-petani Nata yang lain kami bisa mengirim Nata lembaran mentahan itu ke mungkin luar kota atau luar provinsi seperti petani-petani Nata yang lain. Karena banyak teman-teman yang bercerita itu untuk di daerah Jawa Barat, Jakarta itu Nata sangat kekurangan. Semoga apa yang menjadi harapan kami ini bisa kami laksanakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang menjadi keinginan kami. Suka duka kami dalam menjalani usaha Nata de Coco ini yaitu waktu itu awalnya kami harus merelakan aset kami. Kami punya satu tanah yang harus kami jual untuk dijadikan modal usaha. Karena kami nggak berani berhutang, jadi kami merelakan untuk tanah kami itu kami jual untuk jadikan modal usaha, untuk beli peralatan, beli mesin, untuk cari pasar dan lain-lain. Dan waktu itu kami harus menggunting Nata itu satu persatu. Bahkan kami satu hari itu cuma dapat 10 loyang. 10 loyang itu pun pakai gunting. Tatarannya tidak rapi, potongannya tidak rapi. Jadi ya kami sangat berharap sekali kami bisa beli mesin Nata de Coco. Akhirnya tahun 2016 kami alhamdulillah bisa membeli mesin Nata de Coco. Untuk sukanya kami bisa belajar untuk menjadi usaha kecil yang bisa kami mengeksplor diri kami untuk menjadi usaha kecil yang kami jadikan semangat bagi kami untuk menjadi keluarga yang lebih sejahtera dan menjadi sumber pendapatan kami. Kami sangat bersyukur karena sampai sekarang usaha kami alhamdulillah berjalan, alhamdulillah tetap berjalan. Proses pembuatan Nata de Coco pertama kayak kita
pastinya kita cari air kelapa dulu ya, sumber-sumber air kelapa di pasar-pasar. Bahkan kami pernah sempat ke pasar Karangayu, cuman di sana itu juga udah ada yang menampung, jadi kami nggak bisa mendapatkan sumber yang banyak. Air kelapa kami tampung, terus kami ambil. Setelah kami tampung hari sebelumnya, hari berikutnya kami ambil, kami masak. Dan kami tuh lebih suka masak pakai kayu. Kayu itu karena prosesnya itu kalau mendidihnya itu benar-benar, menurut saya tuh benar-benar panas gitu. Alhamdulillah kami bisa bekerja sama dengan bakul-bakul kelapa di daerah Kaliwungu dan sekitarnya. Akhirnya setelah itu air kelapa kami saring beberapa kali, ditampung di dandang yang ukuran mungkin 30 liter kalau punya saya itu. Ada 2 dandang untuk proses sterilan loyang, untuk memanaskan loyang biar steril untuk perebusan air kelapa itu sendiri. Setelah kiranya mendidih, kami kasih bumbu, istilahnya kami kasih bumbu. Setelah mendidih, setelah tadi kan loyang-loyang itu sudah disterilkan, sudah dipanaskan biar benar-benar steril. Kami tuang, itu pun ada ukurannya. Setiap satu loyang itu kira-kira ya ketebalannya 1,2 cm, dalam ukurannya itu 1200 mili, berarti 1,2 liter. Terus nanti kita tutup dengan kertas, terus difermentasi. Fermentasi itu kita sekitar 8 hari. Terus nanti setelah 8 hari pastinya kita lihat ya apakah jadi atau tidak. Alhamdulillah selama kami buat nata, kegagalan kami itu hampir semua jadi. Terutama waktu awal-awal kami itu, kecuali pas mungkin musim penghujan ya, karena lembab gitu agak berpengaruh. Cuman nggak terlalu berpengaruh sekali. Begitu terus nanti setelah itu, setelah dipanen, kita bersihkan kulitnya. Kan ada kulit kecil, kulit kayak elastis gitu. Kita bersihkan, terus kita cuci. Habis cuci kita potong dengan mesin potong nata de coco dengan ukuran 1,2 untuk mesin saya sendiri. Dan setelah dipotong, dicuci lagi. Setelah dicuci, terus kita rebus. Rebusnya itu kita sampai 4 kali. Untuk perebusan nata de coco itu sampai 4 kali. Setelah 4 kali kita timbang ya, untuk mungkin buat pesanan besok, untuk dijadikan nata yang ada sirupnya, itu kita timbang berapa yang harus diperlukan gitu. Terus nanti kita rebus lagi, kita sirupi sampai 1 malam. Akhirnya paginya kita kemas, kita jual ke para pelanggan kita. Marilah kita menjadi pengusaha, belajar untuk menjadi pengusaha. Karena apa ya? Karena untuk menjadi pengusaha itu kita itu ada niat untuk mengeksplor diri kita, bagaimana usaha kita itu supaya jalan. Jadi kita itu selalu berpikir untuk bagaimana supaya usaha jalan, selalu berpikir untuk mengembangkan usaha, untuk mempunyai pendapatan keluarga sendiri, untuk lebih berpeluang untuk membantu orang lain. Mungkin kalau ada yang mau jual gitu, marilah sangat bermanfaat mungkin insya Allah bagi para masyarakat. Marilah kita belajar untuk menjadi pengusaha, walaupun sekecil apapun. Kalau itu punya kita sendiri, pastinya kita menjadi bosnya gitu.